Aloysius, Pak Dani, Pak Jono dan Pak Wawan, serta teman-teman yang lain, Budi dari FIK. Saya 2 kali ketemu Bu Esti dan dukung sepenuhnya gagasan ini, kecuali khawatir aja Pak Dani itu dalam arti ide yang bagus ini siapa yang mau melaksanakan. Kemarin saya mengatakan kepada Bu Esti supaya libatkan pula teman-teman dari FIK karena ada unsur keperawatannya. Lalu kampus ministry, karena itu jadi topik yang setiap tahun pasti mereka ngomong mengenai masalah anak-anak muda ini. Tentu dari psikologi juga. Tetapi ini ada, kita tahu masalah yang serius, kita merumuskan strategi-strateginya, tapi masalahnya adalah siapa yang harus menjalankan itu. Dan saya betul-betul khawatir kalau hanya di BK aja gitu, karena saya tahu tenaga kalian terbatas di situ, lalu hari-hari perkuliahannya harus ditangani, itu tugas dan tanggung jawab kita. Nah, isu seperti yang dibawa oleh Bu Esti dan teman-teman lain dari dunia praktek nyata ini semakin membuat saya paling sedikit menjadi sadar bahwa kalau kita tidak tangkap isu itu, kita akan jadi menara gading betul-betul, ya, menggumuli hal-hal teoretik yang nggak relevan lagi, sementara orang dari masyarakat seperti Bu Esti dan juga orang dari industri datang dengan permasalahan-permasalahan yang real, akut, lalu kita kewalahan menanggapinya. Nah, saya mau sarankan bahwa untuk memungkinkan kita menjadi relevan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, kita mesti mengurangi beban rutin kita itu. Dan itu berarti kurikulum. Kita mesti kurangi beban kurikulum kita yang cukup, lalu membuka peluang kepada mahasiswa mengembangkan dirinya dengan memenuhi persyaratan beban SKS itu. Waktu-waktu yang lalu saya mengatakan itu kita bisa shopping around gitu, ambil mata kuliah di mana-mana, fakultas yang lain. Tetapi desakan dari masyarakat semacam ini membuat saya pikir kita harus terbuka untuk menerima masukan-masukan semacam ini. Kalau dimulai oleh mahasiswa secara serius, dia juga boleh mendapat SKS untuk itu. Dan demikian, dia tidak hanya belajar secara teoritis, baca buku dan diskusi, dan juga dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari masyarakat. Dan demikian juga dalam kasus seperti teman-teman di BK, dengan tenaga yang terbatas, tetapi dengan membuka peluang itu dalam kurikulum kepada mahasiswa mendapatkan SKS, taruhlah 24 SKS, 122 yang kita wajibkan, lalu 24 mereka ambil untuk ini dalam waktu 2 semester, 1 tahun, dia gumul dan tulis pelanggaran ini dan kita beri kepada dia kredit dengan nilai. Itu sekaligus menjembatani dunia akademik ini dengan dunia nyata dan juga mendorong dia juga untuk membuat pilihan-pilihan semacam itu. Karena kalau kita tidak kurang
kewajiban SKS dia tidak akan garap hal itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Esti tadi dan yang saya amini juga sebagai kebutuhan yang nyata itu bisa tertangani gitu. Walaupun kalian cuma 5 orang per program itu, tetapi kalau ada kita punya rombongan mahasiswa ini yang kalau belajar dibimbing baik oleh teman-teman dosen maupun orang dari lapangan seperti Bu Esti dan teman-teman, it works, and we are making it works, and we are making the university ini relevan gitu. Ini isu real. Saya kemarin bicara juga dengan kayak Fokus Busono yang baru dapat honoris causa. Yang ada di pikiran mereka mau milih apa yang kita gurui di kampus. Sehingga ketika kita bekerja sama, teman-teman di perusahaan itu mengatakan ini mereka di universitas ini ketinggalan. Hanya karena kita berkutat di textbook yang kita pikir standardized, sementara perubahan di luar begitu cepat. Dan karena itu tidak ada cara lain, kita harus kurangi beban-beban kurikulum itu, berikan ruang kepada mahasiswa mendapatkan pengetahuan lewat program semacam itu, sekaligus shaping his or mind untuk menjadi apa. Nah, hanya begitu Bu Esti ya, saya kira baru respons dari kita dunia pendidikan tinggi ini bisa membuat apa yang dipikirkan itu jalan. Bukan hanya yang dipikirkan Bu Esti, tapi juga orang-orang lain pikirkan. Ya. Kita tidak usah ragukan itu. Ketika mahasiswa dia mencapai 100-120 SKS, keterampilan dasar itu sudah dia miliki gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana memenuhi persyaratan pemerintah untuk dia lulus, tetapi sekaligus juga membuka peluang bagi dia untuk membentuk cita-cita dia, merumuskan minat dia, dan bagi kita perguruan tinggi untuk membuat kita menjadi relevan. Saya kira itu yang 2 kali pertama Bu Esti ngomong kepada saya masih pesimis. Kalau dengar teman-teman dari BK saja yang kerjasama dengan Bu Esti, karena itu saya usulkan etika masuk lagi, psikologi, kampus ministry psikologi, karena saya khawatir keterbatasan tenaga kita di BK. Saya mengusulkan kampus ministry masuk karena ada banyak mahasiswa yang ingin memberi makna kegiatan kerohanian dengan pelayanan macam begini. Ibadah aja mereka udah jenuh gitu ya. Tetapi kalau kelompok-kelompok kerohanian itu ditimbali dengan kegiatan-kegiatan macam begini, kegiatan kerohaniannya itu punya makna. Ada orang yang mau ketika pelayanan sosial, keprihatinan sosial ini sudah didukung secara rohani, saya kira itu akan jalan secara baik. Karena itu cara mereka mengekspresikan rasa keberagaman mereka. Dan itu saya kira panggilan dari hampir semua agama untuk begitu. Dan kita tidak hanya hidup untuk surga, tapi juga di dalam dunia ini. Nah, etika dan psikologi kita, keterampilan akademik, dimensi akademik yang diramu untuk menolong. Mungkin itu yang harus kita rumuskan, bahwa ini ada suatu proses menulis modul dan menyusun program pada waktunya. Kita butuh tentara-tentara di lapangan. Nah, itu kombinasi itu yang saya harus mengatakan perlu kita buka, dan pemerintah sudah melonggarkan cengkram kurikulum itu kepada perguruan tinggi. Nah, di situ kita punya
sesuatu yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Angle praktikalitas itu yang harus kita masukkan di dalam kurikulum kita. Tidak usah kaku lagi gitu. Oke, dengan harapan semacam itu, saya membuka dengan resmi logo karya asesmen dan persiapan penulisan kurikulum dan materi latihan pencegahan kekerasan berbasis gender dan HIV untuk anak remaja dibuka dengan musik. Coba untuk aktivitas. Selanjutnya, presentasi hasil asesmen situasi eksploitasi seksual pada anak dan respon yang dapat diambil oleh Ibu Esti Susanti Budiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya tinggal ya. Mbak Vin.